hukum menjalin jari jemari, tasbik, sebelum dan saat salat. Hukum menjalin jari jemari, tasbik, sebelum dan saat salat. Artikel dikompilasi dalam narasi suara tujuan untuk memudahkan saudaraku untuk memahami dan menghayati isi artikel, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Sumber Zahiral Minangkabawi Maribaya.com. Di antara adab keluar menuju masjid yang dijelaskan oleh sunnah adalah tidak menjalin tasbik jari jemari kedua tangan. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Tsumamah Al-Hanat, bahwasanya Ka'ab bin Ujrah bertemu dengannya saat dia ingin ke masjid, salah satu dari keduanya menemui yang lain. Abu Tsumamah mengatakan, dia, Ka'ab, mendapatiku dalam keadaan sedang menjalin jari jemari kedua tanganku, maka ia pun melarangku dari hal itu dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan memperbagusi wudunya kemudian keluar sengaja menuju masjid, maka janganlah ia menjalin jari jemari kedua tangannya, karena ia dalam salat. Hadis riwayat Abu Dawud 562, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Hadits ini sebagai dalil atas larangan dari menjalin jari jemari ketika berjalan ke masjid untuk salat, karena orang yang sengaja pergi ke masjid untuk salat dihukumi sama dengan orang yang sedang salat. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, mentasbih tangan adalah memasukkan jari-jari sebagian ke sebagian yang lain dan menjalin dengan keduanya. Terkadang hal ini dilakukan oleh sebagian orang untuk main-main. Sebagian orang juga membunyikan jari jemarinya ketika ia merasakan tegang padanya. Terkadang seorang duduk kemudian menjalin jari jemarinya dan duduk memeluk lutut dengan kedua tangannya dengan maksud agar rileks. Kerap kali tasbih ini menyebabkan datangnya kantuk, sehingga menjadi sebab batalnya wudu. Maka dikatakan kepada siapa yang berwudu lalu keluar menuju masjid, janganlah kamu menjalin jari jemarimu, karena semua yang kita sebutkan dari semua sisi dengan ikhtilafnya ini tidak pantas untuk salat dan tidak sesuai dengan keadaan orang yang sedang salat. Ma'alim AS Sunan 1295. Memang terdapat dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada kisah Zilyadain pada pembahasan sujud sahwi dengan lafaz, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi kayu yang tergeletak di masjid. Lalu beliau bersandar pada kayu tersebut seolah sedang marah dengan meletakkan lengan kanannya di atas lengan kirinya serta menjalin jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari 482, Muslim 573. Ini tidak bertentangan dengan penjelasan sebelumnya, karena tasbih menjalin jari jemari terjadi setelah selesai salat dalam kasus beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sama dengan orang yang telah selesai salat, sehingga larangan khusus untuk orang yang salat dan orang yang menuju masjid, karena Firaun saja diberi jalan untuk berubah masuk ke anjuran sia-sia dan tidak ada waktu kesyirikan. Imam Bukhari mengatakan bab tasbih menjalin jari jemari di masjid dan di selainnya. Kemudian beliau membawakan beberapa hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menjalin jari jemari di masjid dan di tempat lain, dan di antara hadits yang disebutkan yaitu hadits Zilyadain yang lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan berkenaan dengan mengkompromikan antara hadits ini dengan hadits larangan tasbih titik 2. Al-Ismaili mengkompromikan dengan mengatakan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan salat atau orang yang sengaja menuju salat, karena orang yang sedang menuju salat tercipta dari cahaya di sebagian kalangan. Al-Hafiz melanjutkan bahwa riwayat yang terdapat yang larangan dari hal itu adalah masih di masjid adalah riwayat yang lemah, sebagaimana telah bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. 5. Keyakinan ini adalah yang perlu dipahami juga. Nabi Muhammad sebagian orang dengan manusia yang membunyikan jari-jari tangan saat menunjukkan bahwa hal itu tidak benar adalah sia-sia yang tidak pantas
hakikat orang salah dari cahaya menunjukkan tidak ada dari kobaran api dan daya hatinya dari apa-apa yang telah di badannya juga diterangkan kepada kalian dari hadis riwayat mantan Buddha Ibnu Abbas 2996 Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani rahimahullah lalu aku dalam hadis ini terdapat isyarat setelah aku selesai salat masyhur di lisan orang kata padaku yang pertama diciptakan Allah adalah jari-jari tanganmu padahal kamu sedang salat juga hadis riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi diciptakan dari cahaya. Hadis Al-Albani adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa hanya malaikat yang diciptakan dari cahaya tidak kesimpulan Adam dan anak keturunannya maka jari jemalah jangan jadi orang yang orang yang keluar menuju silsilah sampai ia selesai. Saat orang yang duduk di masjid tidak mengapa menjalin jari jemarinya kecuali sebab apabila ia sedang boleh meyakini bahwa Nabi Muhammad diciptakan oleh menjalin jari cahaya. Walau agama kita adalah agama dalil sehingga dalam menyakini sesuatu Abdullah harus berdasarkan dalil yang benar. 97 sampai 78 diterjemahkan dari kompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan mudah, terutama bagi saudara yang mempunyai waktu terbatas untuk membacakan bersama-sama. Terima kasih masing-masing. Terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe, and share demi untuk kebaikan bersama. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah.